Yang disatukan bukan ormasnya, karena yang hadir malam ini ormasnya banyak. Yang disatukan bukan tangannya, karena tangan kita tidak berpegangan. Yang disatukan adalah hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Jangan sampai satu kasur dua mimpi. Jangan sampai satu rumah dua cita-cita. Kita memang ormasnya beda, tapi cita-cita kita semua adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullahiyal ulya wa kalimatul kufri hiyas sufla. Yang paling tinggi di atas segalanya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ormas-ormas hadir. Memang yang berulang tahun milad adalah Muhammadiyah, tapi Nahdlatul Ulama juga hadir. Ormas-ormas sosial keagamaan malam ini perwakilan-perwakilannya hadir. Bukan hanya slogan, tapi mengamalkan ayat wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah. Kita semuanya berpegang, Tuhannya satu, la ilaha illallah. Tuhannya tunggal, qul huwallahu ahad. Mintanya cuman sama Allah, Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah. Kita mintanya sama Allah. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Qurannya satu, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Sepakat semuanya, dari Sabang sampai Maroko, Qurannya satu. Enggak ada Quran yang beda. Kalau kita sholat di Mesir, sholat di Maroko, sholat di Papua, bunyinya sama. Bahwa ada ikhtilaf sedikit-sedikit, ya biasa. Itu perbedaan mazhab, bukan perbedaan ormas. Pahami dengan baik. Ini perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Perbedaan mazhab. Mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Maliki, saya belajar di Maroko 2004, pulang 2006. 2 tahun di Maroko. Maroko 100% mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perbedaan mazhab. Lalu kemudian Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan, Al-Jam'iyatul Wasliyah mengambil mazhab Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan mazhab Hambali, maka pakai bismillah sir. Dulu kelahi ini, antara jahar dengan sir kelahi. Sekarang alhamdulillah sudah enggak kelahi lagi, karena sama-sama enggak sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bi'ablillah. Berpegang teguhlah kamu di jalan Allah. Semua mazhab, semua ormas meyakini sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada ikhtilaf. Semua mazhab, semua ormas meyakini bahwa usul dasar yang menjadi pegangan. Maka sesungguhnya kita lebih banyak bersepakat daripada kita ikhtilaf. Jangan sampai ikhtilaf merusak persatuan kita. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bermacam ragam, bahasanya macam-macam, sukunya ragam-ragam, tapi kita tetap bisa bersatu. Bineka Tunggal Ika. Saya datang dari Pulau Sumatera.
Wakil presiden dari Sumatera namanya Bung Hatta. Presiden pertama dari Jawa namanya Presiden Insinyur Soekarno. Tapi mereka tidak ego. Bayangkan kalau Presiden Soekarno ngotot, saya yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini Soekarno Hatta, maka bahasa yang dipakai dari Aceh sampai Papua mesti bahasa Jawa. Oh, nggak bisa saya ceramah. Saya bahasa Jawa nggak banyak yang bisa. Paling-paling pripun kapari penjenenganipun. Habis itu udah hilang, error langsung. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya. Bung Hatta orang Minangkabau, orang Bukit Tinggi. Beliau juga tidak memaksakan mesti bahasa Minang, bahasa Padang. Sekarang lagi heboh di internet. Ustadz, katanya kita mesti belajar bahasa Padang. Kenapa? Karena kalau kita mati nanti bangkitnya di Padang Mahsyar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dipilih bahasa Melayu? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ustadz Somad itu bahasa Melayu. Iya, nek aku ya melaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Pulaunya banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak. Bisa kita bersatu. Kenapa agama kita tidak bisa bersatu? Ustadz Somad teori aja. Saya pulang 2008. Pulang ke Pekanbaru Riau 2008. 2009 ngajar di Masjid Muhammadiyah yang kebetulan pendirinya sesepuhnya orang Muhammadiyah. Dari 2009, 10, 11, 12 ngajar hadis setiap subuh Sabtu 4 tahun. Bisa saya ngajar? Terus gimana Ustadz kalau disuruh jadi imam? Ustadz Somad kan mazhabnya Syafi'i, bismillahnya jahar. Ustadz kalau subuh kan baca doa kunut. Gimana Ustadz bisa ngajar di Masjid Muhammadiyah? Setiap disuruh jadi imam, saya batuk. Ustadz maju. Batuk. Saya hanya ngajar hadis saja. Sampai akhirnya tahun 2009, 10, 11, 12 masjidnya udah nggak muat lagi, pindah ke masjid yang lain. Ada 3 masjid Muhammadiyah di Riau, Pekanbaru tempat saya ngajar. Dan alhamdulillah hubungan dengan kawan, dengan sahabat-sahabat sampai hari ini. Suatu hari ijtima jamaah tabligh 3 provinsi. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau. Dihadiri 20.000 orang. Saya diundang, ya saya hadir. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak nanya, Ustadz ini ormasnya apa? Kata dia. Saya bilang saya di NU Sekretaris Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau 2009-2014. Terus saya penasehat di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Saya di bagian Komisi Fatwa di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan saya di bagian dakwah di Al-Jam'iyatul Wasliyah, saya bilang. Dan sekarang Ustadz di Jamaah Tabligh hadir ijtima. Iya, saya bilang. Terus Ustadz ini alirannya apa? Katanya. Sebelum saya jawab, saya tanya dia, Bapak nanya saya untuk apa? Dia jawab, saya intel Pak Ustadz. Gini Pak Intel ya, ini semua ini adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama melawan penjajahan untuk memerangi umat. Jangan sampai bodoh. Makanya ormas-ormas ini mendirikan pondok pesantren, sekolah, universitas. Yang mereka betulkan itu adalah akidah umat, ibadah umat. Melalui apa? Pendidikan. Melalui apa? Melalui dakwah. Melalui apa? Melalui sosial, kesehatan, buat rumah sakit, dakwah ke pedalaman. Begitulah kalau orang mengerti, paham, ini adalah perahunya, ini bahteranya, pulau yang dituju adalah pulau
keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kalau kita masih sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya didudukkan di samping Pak Dokter, di samping anggota DPR RI, di samping wakil bupati. Saya yang duduk di atas pentas. Tapi di hadapan Allah bukan berarti saya lebih mulia. Boleh jadi yang duduk di bawah basah becek lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan mereka semua. Memang susah ya ngomong depan orang jujur. Memang ngomongan saya itu betul, nggak ada salahnya. Tapi ketika ibu bapak mengaminkan, jaga juga perasaan saya. La farqa bainal arabi wal ajam. Enggak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Enggak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Mohon maaf ibu, bapak, saudaraku sekalian. Semua yang hadir malam ini berasal dari Nabi Adam. Jangan tersinggung, jangan marah. Ada di sini yang nggak berasal dari Nabi Adam, berarti dari monyet. Ustaz ngomongnya kasar. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Charles Darwin. Kata dia nggak ada itu Nabi Adam tuh nggak ada. Yang betul itu kata dia adalah dunia ini dulu isinya air, air semua isi dunia ini. Lalu karena diterangi cahaya matahari, airnya nguap. Akhirnya airnya berkurang, muncullah daratan. Akhirnya ikan yang ada di air naik ke darat. Tapi karena ikannya nggak punya baju, akhirnya dia menyesuaikan diri, tumbuh berbulu, jadi monyet. Akhirnya monyet ini berevolusi, ekornya memendek, itulah jadi manusia. Kalau memang betul teori evolusi, bahwa dari ikan, dari monyet jadi manusia, kenapa kita sekarang nggak berubah jadi yang lain? Kenapa kita tetap manusia sudah ratusan ribuan tahun? Kenapa tidak berubah menjadi makhluk yang baru? Misalnya ada manusia yang berubah jadi Mas Koki misalnya. Kenapa nggak ada? Jadi sebetulnya dengan jawaban yang amat sangat sederhana, terbantahkan bahwa memang kita ini berasal sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kita ini memang ya berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalau memang kita dari tanah berarti sifatnya sama dong. Kenapa sifat manusia itu bermacam-macam? Ya sesuai dengan sifat tanah. Tanah juga kan sifatnya macam-macam. Itu teman saya itu Pak Ustadz susah betul bayar utang. Mungkin dia dari tanah liat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba tengok ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sudah disuruh bersatu, mestinya cukup, sudah bersatu. Tapi ujungnya wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan berkonflik. Mudah-mudahan Allah menjaga persatuan kita insyaallah. Amin. Kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hari ini kita berbeda-beda. Ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci merah, ada yang pakai nggak tahu ini, pakai sorban. Kita ini semuanya yang penting menutup kepala, sunnah bagi laki-laki. Pakai belangkon bisa, pakai peci bisa, pakai sorban bisa. Menutup aurat kaki wajib, dari pusat hingga ke lutut. Ditutup pakai jubah bagus, tutup pakai sarung bagus, tutup pakai celana bagus.
Kalau yang pakai sarung kelahi dengan yang pakai jubah, yang pakai jubah mengatakan jubah ini sunnah, sarung ini bid'ah, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ada yang bercadar, bagus, karena memang ada hadis-hadis Nabi perempuan pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang bercadar dengan yang berjilbab sama-sama bergandeng tangan untuk berdakwah, mendakwahi yang belum pakai kerudung. Yang jilbabnya masih jilbab pasrah tapi tak rela, rambut depannya kelihatan. Yang jilbabnya masih jilbab kain panjang dililit-lilitkan di leher, dia yang pakai jilbab, kita yang sesak napas. Namanya jilbab sakratul maut. Jadi sebenarnya inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau ngelihat orang sudah sholat satu hari satu malam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Orang kalau sudah sholat, setan putus asa untuk menggoda dia menyembah setan. Setan tidak lagi mengatakan sembahlah aku, karena orang ini sudah menyembah Allah. Walakin tapi fit tahrish, ditanamkan permusuhan, gesekan, perkelahian, konflik, adu domba. Zaman dulu adu domba dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Sekarang adu domba nggak perlu datang ke rumah. Kita yang berada di dalam lemari, bukan dalam rumah. Masuk rumah, rumahnya dikunci. Masuk kamar, kamarnya dikunci. Masuk lemari, lemarinya dikunci. Tetap korban adu domba. Melalui apa? Melalui medsos. Zaman dulu tetangga yang ganggu kita cuma 4 rumah, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang tutup pintu, kunci kamar, depan, kanan, kiri, nggak ganggu. Yang ganggu siapa? Teman-teman yang ada di Facebook, komen-komen. Tapi Ustadz ngomong gitu, Ustadz kan punya Facebook, iya. Ustadz punya TikTok, punya. Ustadz nggak terganggu, saya nggak baca. Kalau saya baca udah lama saya kumat darah tinggi. Kalau saya baca, masa Ustadz nggak baca sama sekali? Ada baca-baca tipis, yang ngejek-ngejek lewatkan, yang muji-muji baca sekali-sekali. Tapi lupa semua, nggak ingat. Yang Ustadz ingat apa? Paling ada beberapa komen, Ustadz jadikan aku bidadari surgamu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya kita menyibukkan pikiran kita sehingga kita tidak sibuk dengan komen-komen medsos, ngajak, caci maki, sumpah serapah. Dia hanya memainkan emosi kita. Ketika kita cek, ternyata fake account. Mereka memang sengaja dibayar. Bahkan ada satu hari 3 juta, punya 30 akun. Satu akun untuk nyerang sana, nyerang sini. Supaya apa? Supaya adu domba. Maka jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu hanyalah cerdas. Kalau ada teman kita yang diadu domba, mau diadu domba, coba perhatikan kepalanya, mungkin ada tanduknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman Belanda dulu, Belanda datang ngomporin kesultanan ini, datang memfitnah ini. Akhirnya umat Islam berantuk berperang. Mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Bagaimana kita menyibukkan pikiran kita? Sibukkan pikiran kita untuk mewakafkan tanah, supaya di atas tanah itu berdiri TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Aliyah Muhammadiyah. Jangan cepat puas karena SD Muhammadiyah muridnya sudah 900, karena masih banyak yang belum mampu sekolah, anak yatim, fakir miskin, du'afa, mesti banyak zakat, mesti banyak sedekah, mesti banyak infak, mesti banyak wakaf. Alhamdulillah, setelah mendengar ceramah Ustadz Somad di Kecamatan Limpung kemarin, itu banyak sekali orang yang mau mendirikan sekolah Muhammadiyah Pak Ustadz. Bahkan datang ke sekolah kami, nanya mana tanahnya yang mau dibangun, mana kelasnya yang mau dibangun, mana lokalnya yang mau dibangun.
Dia nanya mau bangun? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pikiran saya ini memikirkan medsos, itu dijamin saya nggak akan selera makan, bad mood, ceramah pun mungkin ngamuk-ngamuk saja. Lalu saya sibukkan pikiran saya memikirkan anak-anak santri makannya gimana, bayar SPP-nya gimana, nanti dia tamat 2026 2027 nyambung ke Mesir, beasiswanya gimana, gimana supaya bisa gratis. Saya nggak punya uang, terbatas yang bisa saya kasih gratis, anak yatim, fakir miskin, duafa. Ustadz dapat uangnya dari mana? Itu dari YouTube dapat uang sekitar 100 sampai 120 juta satu bulan, tapi nggak masuk ke rekening saya untuk beli gula, beli minyak, bayar listrik, bayar air, gaji guru untuk santri. Supaya apa? Supaya jangan sampai jadi fitnah. Terus untuk apa Ustadz omongin di sini? Karena banyak juga yang memfitnah saya. Itu Ustadz Somad pakai mobil, itu duitnya dari YouTube. Kau tahu dari mana? Ketahuan dari bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya. Bagaimana sekolah kita, bagaimana tanah wakaf kita, bagaimana panti asuhan kita, bagaimana visi misi kita ke depan. Kita sudah 113 tahun, bagaimana 2026? Maka kita tidak memikirkan lagi aib, cacat, kekurangan orang lain. Sibuk dengan amal-amal dakwah, sibuk dengan program pendidikan, sibuk dengan dakwah pedalaman. Ini untuk menyibukkan pikiran kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengajak kita ke masa lalu. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Hei orang yang suka kelahi, hei orang yang suka diadu domba, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan. Ketika dulu kamu bermusuhan antara kafir Quraisy dengan Islam. Setelah masuk Islam, bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam, bermusuhan antara Muhajirin dan Ansar. Bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati kamu. Malam ini yang disatukan bukan badan kita. Malam ini yang disatukan adalah hati kita. Mohon maaf. Saya nanya jangan tersinggung. Ini ada yang hadir ini diwajibkan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati? Enggak ada. Ada yang hadir ini karena diiming-imingi mau dikasih sertifikat tanah? Enggak ada. Ada yang hadir ini karena dijanjikan pulang bawa sembako? Enggak ada. Semuanya hadir bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hai Abdul Somad, kalau kau ceramah jamaahnya rame karena di gor gedung olahraga biasa. Hai Abdul Somad, kalau kau ceramah jamaahnya melimpah di dalam masjid biasa. Tapi musim hujan, tanah lapangnya becek, hujan turun, orangnya rame, bawa payung, bawa mantel, bawa lapak, itu hanya ada di Limpung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebetulnya mudah aja mau menghentikan hujan. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Lalu kenapa dibuatnya hujan? Mengapa dibuatnya becek? Allah mau ngasih tahu ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, orang yang mengatakan dunia ini sudah kacau, orang yang mengatakan dunia ini sudah nggak peduli dakwah, orang yang mengatakan dunia ini sudah nggak peduli lagi kepada organisasi. Nih di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung, hujan, lebat, basah, orang tetap datang membawa mantel, membawa payung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Fa'allafa baina qulubikum. Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'asu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kelanjutan ayatnya, ingatlah ketika kamu sudah di jurang api neraka, hampir saja kamu masuk neraka, fa anqadzakum minha, Allah menyelamatkan kita. Kita tidak lagi menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Ayat terakhir yang dibaca qari kita tadi, Ali Imran 102, 103, 104. Setelah ada iman, takwa, Islam bersatu di jalan Allah, belum cukup. 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jangan muslim sendirian, jangan takwa sendirian. Yad'una ilal khair, ngajak orang buat baik. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang zina saya. Jangan urus saya, urus saja dirimu sendiri. Malah nulis di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Memang yang mabuk kamu, yang sakau kamu, yang berzina kamu. Tapi kalau banjirnya datang, rumahku kena juga. Memang yang sakau kamu, duitnya duit kamu. Tapi kalau azab Allah datang, memangnya banjir bandang itu kalau datang dia ngelihat dulu? Enggak, dia sapu semuanya. Memangnya banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, kalau dia datang dia nanya dulu, sampean sholat apa ora? Nek sampean sholat, ya wis aku lungo kono ya. Dia hancurkan semuanya rata. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Dan ketika hukuman itu turun, tad'unahu, kamu berdoa istighosah, minta tolong, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu banjir, yang diturunkan Allah dari langit itu hujan atau kayu? Waktu banjir yang diturunkan Allah dari langit itu hujan atau kayu? Hujan, air kan? Tapi kenapa ketika banjir sekarang yang turun kayu? Berarti banyak kayu-kayu yang dipotong, yang disembunyikan di hutan. Dan ketika air datang, hutan sudah gundul, tidak lagi ada yang bisa menahan air. Akhirnya kayu itu jatuh ke bawah, menimpa rumah orang, hancur berkeping. Yang motong 1-2 orang untuk merubah hutan jadi kebun kelapa sawit, menjadi kebun kelapa. Tapi yang merasakannya orang-orang yang tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita ini insya Allah.